Shalom saudara. Selamat sore. Saya percaya dimanapun saudara berada pada saat ini, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup saudara. Dan di kesempatan ini kembali lagi bersama dengan saya Hoga Bulolaya Channel untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema garam dan terang dunia yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dan sebelum kita merenungkannya saudara, terlebih dahulu kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon hikmat dan pengertian agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan di sore hari ini bisa kita mengerti sehingga menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu dan urapi kami Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga kami bisa melakukannya dan juga menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi saya sapa saudara-saudari dimanapun berada, Shalom. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, bahwa renungan yang akan kita renungkan bersama-sama di sore hari ini tentang garam dan terang dunia yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini saudara, saya ajak saudara untuk melihat Alkitab dari bahan mana, dari kitab mana kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Dan saya akan bacakan kepada saudara-saudara yang berada Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mungkin tema ini saudara sering kali saudara dengar, namun di sore hari ini saya mengingatkan kita kembali, khususnya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, khususnya untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita di sore hari ini untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan di ayat 13 itu saudara, kata firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, kamu adalah garam dan dunia, dan kamu adalah garam dunia. Jadi saudara, saya dan saudara adalah garam. Itu kita ini adalah orang-orang yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, orang-orang yang bisa menjadi penolong bagi orang lain. Dan kalau kita lihat saudara, garam itu sangat banyak manfaatnya. Makanya Tuhan menginginkan kita supaya setiap kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang, bermanfaat bagi setiap orang. Melalui apa saudara? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui sifat kita. Makanya Tuhan berkata, jika garam itu sudah tawar, maka tidak ada gunanya. Makanya kita juga ketika kita tidak hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak bisa berguna untuk sesama. Sama halnya kita seperti garam yang tawar itu tidak ada gunanya. Kenapa saudara? Karena kita tidak bisa mencerminkan kebenaran itu. Oleh sebab itu saudara, di sore hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi garam. Biarlah hidup saya dan hidup saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada, bisa berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
Jadi ayat ke 14 berkata, saudara, kamu adalah terang. Di ayat 14 itu juga saudara, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Tadi dari pasal 13 firman Tuhan berkata garam. Di ayat 14 firman Tuhan berkata terang dunia. Terang itu saudara itu cahaya, dimana cahaya itu selalu menerangi kegelapan. Dan kita tahu saudara bahwa kita bisa melakukan sesuatu ketika ada cahaya. Dan ketika gelap maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu Tuhan menginginkan setiap kita menjadi cahaya bagi setiap orang. Dengan apa saudara? Dengan sifat kita, dengan perbuatan kita, sehingga bisa mencerminkan kebenaran itu ya, bisa mencerminkan kehidupan Yesus di dalam hidup kita, sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka tertarik dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa saudara? Karena kehidupan kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga enggak banyak orang yang berkata, mereka hanya berkata tapi tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Alkitab. Oleh sebab itu saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, marilah kita menjadi terang dan garam dunia. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan melalui apa saudara? Melalui perbuatan kita, sifat kita, perkataan kita. Supaya apa saudara? Supaya setiap orang yang melihat kita bisa memuliakan nama Tuhan, dan mereka tertarik dan mengasihi Tuhan, sehingga mereka akan berbalik kepada kebenaran dan mau bersaksi dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Oleh sebab itu dimanapun saudara berada pada saat ini, jadilah teladan, jadilah orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi sekelilingmu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yakinlah, percayalah saudara, ketika saudara hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan dan garam dunia, maka berkat dan kasih Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.